Sudah record ya? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala mursalin Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ayahanda Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Pertama-tama mari kita ucapkan syukur kepada Allah SWT karena hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa, ada yang di musola secara langsung dan juga secara virtual ya di Zoom sampai menunggu mungkin yang lain masih perjalanan. Tapi karena kajian ini direcord jadi nanti mungkin yang so bisa ikutin lagi rekamannya yang akan diupload di YouTube komunitas Selaras Insyaallah. Baik, ini sebagai pembukaan, izin saya mewakili teman-teman dari Dewan Sekolah SAC. Akhirnya setelah tertunda beberapa waktu, kita bisa launching ya untuk kajian yang tadinya tuh diusulkan untuk para ayat, tapi akhirnya kami putuskan ini terbuka untuk ayat dan bunda. Jadi nanti kita akan secara rutin 2 pekan sekali untuk mengadakan kajian tahsin dan bahasa Arab. Sebenarnya kalau tahsin di undang-undang sendiri sudah berjalan di majelis taklim setiap Selasa malam bersama kemudian metodologi tilawati, jadi itu akan tetap berjalan dan ini akan melengkapi nanti untuk yang hasil plus bahasa Arabnya. Setiap 2 pekan sekali akan dimulai dari tanggal 23 November 2025 itu 2 pekan. Nah, hari ini sebagai soft launching pembukaan kita ada baiknya gitu ya ada untuk merefresh memberikan penguatan dulu kepada kita. Kenapa kita harus belajar gitu ya? Kenapa kita harus menjadi orang tua yang berilmu? Kenapa harus jadi orang tua yang terus senantiasa mengupdate pengetahuan yang lebih khusus dalam pengajaran agama ya yang dikuatkan di sekolah yang diterima oleh anak-anak. Tentunya kita punya tugas untuk mendampingi mereka setiap hari supaya tidak terjadi gap yang terlalu besar. Maka komunitas Selaras memfasilitasi ya, Dewan Sekolah untuk kita belajar bareng. Sebelumnya banyak tertunda karena sulit mencari tanggal atau waktu yang tepat, tapi karena akhirnya ya sudah kita jalankan saja karena ini amanah dan kita fasilitasi ya melalui media virtual dan nanti kita record dimasukkan ke dalam database komunitas yang bisa diakses kapanpun oleh kita sekalian. Di hari ini, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah ada Ustaz Badar ya, insya Allah yang akan menyampaikan pembekalan karena belajar SIM dan bahasa Arab itu kalau pengalaman saya pribadi itu butuh memang komitmen ya, komitmen yang kuat, motivasi yang benar-benar dari dalam motivasi karena yang udah saya juga 2 kali belajar betul gitu karena mungkin niatnya yang kurang tepat dan juga mungkin belum punya teman yang bisa membersamai. Mudah-mudahan di sini kita bisa mengkalibrasi dulu gitu ya saja niatnya supaya belajarnya itu nanti jadi menggunakan karena kita tahu kenapa kita harus belajar maka kita akan ikhlas ridho dan ringan sama seperti anak-anak ketika diajarkan sholat di sekolah itu bukan penguatannya bukan di how to-nya ya bukan bagaimana cara sholatnya tapi why kenapa harus sholat seperti itu. Jadi kita pun sebagai orang tua mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik ya buat anak kita. Kalau mungkin tidak bisa tertentu ya kita kalau pengen anak kita jadi hafiz jadi ya Al-Quran ya kita juga harus memberikan mahal salah satunya adalah kita mungkin seperti itu pembukaan dari saya dan kita langsung saja berikan waktu dan kesempatan kepada saudara yang menyampaikan materi hari ini. Saya izin menjadi host dan tim medianya ya. Terima kasih pada Ustaz Badar kalau Ustaz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ayah bunda yang semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya saya pertama kali yang pertama adalah kita ucapkan sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga hari ini ya, kita bisa melaksanakan, ya, berkumpul entah itu secara offline ataupun online, ya, untuk, ya, menyamakan perspektif kita, gitu ya. Kenapa sih orang itu harus belajar? Ilmu dalam pandangan Islam itu seperti apa? Apalagi kalau kita berbicara dengan sekolah alam, ilmu dan sekolah alam itu banyak hal yang diajarkan di sekolah alam, dan yang di antara hal-hal yang diajarkan di sekolah alam ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan syariat agama kita, syariat agama Islam. Dan tentunya kita sebagai orang tua yang menjadi madrasah pertama pandangan kita, ya, yang menjadi, ya, role model untuk anak-anak kita di rumah. Tentunya kita juga butuh bekal, ya, butuh bekal, ya, jangan sampai, ya, anak kita, ya, ketika sudah diberikan, ya, tentang misalkan bacaan Al-Quran, taksin, tapi ketika sampai di rumah ternyata dia ingin belajar dengan orang tua, tapi orang tua ternyata belum atau tidak mempunyai ilmu tersebut. Itu di antara hal yang kenapa kita harus belajar. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tahu bahwasanya ilmu itu bukan hanya kebutuhan anak, ya, ilmu itu bukan hanya kebutuhan anak, tetapi juga kebutuhan juga dari orang tua. Orang tua pun perlu, dan paling, ya, yang paling utama untuk mempelajari ilmu tersebut sebelum anak kita belajar. Ya, bagaimana di dalam kegiatan atau kajian kali ini, nah, kita ingin menumbuhkan kesadaran pentingnya ilmu itu bagi orang tua. Kenapa kita harus belajar? Kenapa orang tua pun harus belajar? Dan menjadi orang tua, menjadi orang tua yang berilmu itu adalah salah satu bentuk ibadah. Ya, harus kita tahu bahwasanya menjadi orang tua yang berilmu itu adalah salah satu bentuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Dan setiap hari kita selalu mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami beribadah. Ini adalah salah satu konsekuensi kita, bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu. Kita selalu setiap hari mengucapkan itu, tapi buktinya apa? Ya, buktinya apa kalau kita iyyaka na'budu? Apakah hanya sebatas di lisan saja, atau yang jelas, ya, takwa itu bukan hanya di lisan, tapi harus dimunculkan juga dari, ya, kegiatan sehari-hari kita. Harus dibuktikan juga dengan perilaku dan perbuatan kita. Jadi untuk ibadah seperti itu. Dan menjadi orang tua berilmu itu adalah salah satu bentuk ibadah. Salah satu bentuk ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah menciptakan kita, tujuan kita diciptakan itu adalah, ya, semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Ya, bukan untuk hidup kemudian nunggu aja mati, enggak. Tapi tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah
kepada Allah Subhanahu. Dan salah satu bentuk ibadah lah bagaimana kita menjadi orang tua yang berilmu. Yang jelas, ya, perintah kita menjadi orang yang berilmu itu landasannya banyak. Sumbernya, ya, landasan paling utama adalah dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hal yastawi alladziina la ya'lamuna?" Apakah sama antara orang yang berilmu dan yang tidak berilmu? Apakah sama orang yang mengetahui dan yang tidak mengetahui? Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Talabul 'ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Ya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kita yang mengaku muslim, mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi kita untuk menuntut ilmu. Ilmu apa itu? Ya. Ulama madhab itu mereka berbeda dalam hal ini. Ilmu apa sih yang harus kita pelajari? Ya, di antara empat ulama itu semua sepakat bahwasanya yang dimaksud ilmu itu adalah al-ilmu qala Allah wa qala Rasul. Ilmu itu apa yang dikatakan Allah dan apa yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang di dalam hadis, itulah ilmu. Dan Imam Syafi'i mengatakan al-ilmu itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma siwa dzalik huwa syaitan. Ilmu itu yang ada di dalam Al-Quran dan dalam hadis. Selain daripada itu adalah bisikan setan. Maka kalau kita berbicara tentang sekolah Arab, Abdul sering mengatakan bahwasanya kita itu bukan hanya mendidik siswa, tapi kita sedang membangun sebuah peradaban. Dan kalau kita berbicara peradaban, berarti kita berbicara tentang Islam. Karena yang mempunyai peradaban yang besar itu Islam. Kalau kita melihat sejarah belakang, yang mempunyai peradaban yang sangat luar biasa itu adalah agama kita Islam. Kaum muslimin yang sebelumnya mereka sudah membuat sejarah, ya, peradaban yang sangat luar biasa. Dari mana mereka bisa membuat peradaban semegah itu, sebesar itu? Itu dari Al-Quran dan hadis dan dari Sunnah Rasulullah SAW. Itu sumber ilmunya. Dan kelak, ya, di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam," kalau, ya, manusia kita, ya, anak Adam ini meninggal, inqata'a 'amaluhu, maka semua amalannya itu terputus. Ya, semua amalannya terputus. Illa min thalath, kecuali tiga hal. Ini tidak akan terputus. Sedekah jariyah, waladun salih yad'u lahu, ilmun yuntafa'u bih, anak soleh yang selalu berdoa padanya, dan ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Tetapi tiga hal ini bisa juga menjadi, ya, bumerang bagi kita. Bisa juga menjadi dosa juga yang tidak terputus. Jadi bisa menjadi sumber pahala kita tidak terputus, bisa juga menjadi sumber dosa kita yang tidak terputus ketika kita salah, gitu. Maka pentingnya bagaimana biar bisa waladun saleh, salah satu tadi, bagaimana biar waladun saleh itu juga menjadi salah satu, ya, amalan, jadi tabungan kita sebagai orang tua. Bagaimana biar anak kita itu bisa menjadi anak soleh? Nah, itu
tugas ayah bunda, tugas kita semua gitu. Jadi tugas ini bukan dibebankan hanya kepada lembaga pendidikan, tapi paling utama adalah nah, orang tua. Karena kelak yang akan ditanya, ya, kita kita yang akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak Bapak sudah diapain aja? Bapak sudah didik anak Bapak ngapain aja? Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa amur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha." Suruhlah, perintahkanlah, ya, ahlaka bis-shalati, keluarga kalian, istrimu, anakmu, perintahkan untuk sholat dan bersabarlah ketika engkau menyuruhnya. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi dari diri kita sendiri, dari keluarga kita. Maka itu pentingnya bagaimana ayah bunda orang tua kita sebagai orang tua untuk ya harus ada ilmu. Mengapa sih orang tua harus berilmu? Yang pertama adalah karena orang tua itu sebagai pendidik utama bagi anak kita. Role model di rumah, anak akan melihat, yang saya bisa enggak? Bunda saya bisa, oh ternyata ayah saya juga bisa seperti ini gitu. Agar orang tua bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah gitu. Agar kita bisa tahu, oh ternyata ini dilarang di agama kita, oh ini dibolehkan di dalam agama kita. Jangan sampai anak-anak kita melakukan hal-hal yang dilarang, yang diharamkan, dan kita sebagai orang tua mendukung hal itu. Di awal tadi kita sudah sampaikan bahwa ilmu yang seperti apa yang harus kita pelajari. Yang jelas kita harus bedakan karena di antara ilmu itu ada yang memang ya, wajib. Nah, ada yang hukumnya wajib untuk dipelajari. Ya, ada yang hukumnya fardu ain. Ada juga yang hukumnya fardu kifayah. Yang fardu ain artinya adalah ketika kita belajar ya, wajib untuk mempelajarinya. Ketika kita tidak belajar, maka kita berdosa. Sebagai contohnya saja, misalkan ilmu tentang sholat, ilmu tentang sholat. Setiap muslim itu wajib mempelajari ilmu tentang sholat. Entah itu dia seorang profesor, seorang dokter, seorang polisi, tentara, selama dia sebagai seorang muslim, sebagai seorang manusia, nah, maka dia wajib untuk mempelajari ilmu tentang sholat. Dia wajib mempelajari. Tidak tahu bagaimana ya hukum sholat itu di dalam Islam. Sholat itu adalah salah satu rukun Islam, ya, salah satu rukun Islam yang 5 dan diwajibkan ya kepada kita itu bukan dengan cara yang biasa. Puasa Rasulullah SAW mendapat wahyu langsung. Zakat pun demikian. Tapi sholat itu Rasulullah langsung berangkat menuju ke langit yang paling tinggi untuk menerima perintah sholat tersebut. Kalau sebagian kita masih meremehkan gitu masalah sholat. Kalau kita melihat kewajiban sholat, ya, kalau kita melihat kewajiban sholat, itu orang sakit pun tetap diwajibkan sholat. Berbeda ketika puasa, ketika dia sakit, dia boleh tak puasa, bisa mengkodoknya. Tapi sholat enggak. Selama dia masih hidup, dia wajib untuk sholat. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Wailul lil musallin." Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Orang sholat itu apa gitu?
apalagi mereka yang tidak sholat. Yang sholat saja ya mendapat peringatan dari Allah. Apalagi kita yang tidak sholat. Maka ilmu tentang sholat itu wajib bagi kita untuk pelajari. Adapun ilmu tentang misalkan perbedaan pendapat di dalam masalah sholat, nah itu baru sudah tidak wajib bagi kita. Mungkin wajib bagi mereka yang mendalami ilmu tersebut. Tapi bagi kita sebagai seorang muslim itu wajib untuk mengetahui tata cara sholat yang benar, tata cara wudhu yang benar. Nah, kalau kita nggak bisa wudhu, sholat kita nggak sah nanti. Dan juga di antara ilmu yang wajib kita pelajari adalah bagaimana kita bisa membaca Al-Quran dengan benar. Kita tahu bahwasanya Al-Quran ini adalah salah satu mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Berbeda dengan mukjizat Nabi sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti contohnya Nabi Musa dengan tongkatnya. Dengan wafatnya Nabi Musa, maka tongkat ini selesai tugasnya. Sudah nggak ada. Begitupun dengan mukjizat Nabi yang lain. Dengan wafatnya Nabi tersebut, maka mukjizat itu pun selesai. Tapi Nabi Muhammad SAW, mukjizat Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat kelak kita masih bisa menggunakan mukjizat tersebut. Yaitu Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala karena Al-Quran yang sampai hari kiamat kelak kita masih bisa menggunakan mukjizat ini. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Dzalikal kitab la raiba fihi, hudan lil muttaqin." Ini adalah kitab Al-Quran. Tidak ada keraguan di dalamnya dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Quran ini menunjukkan pada jalan yang paling lurus. Dan juga di ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'." Telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad kitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Apapun itu. Segala urusan dalam kehidupan kita itu Allah Subhanahu Wa Taala sudah jelaskan di dalam. Masalah politik, Allah berbicara tentang masalah politik dalam Al-Quran. Masalah perniagaan, masalah berdagang, masalah jual beli, Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Masalah bersosialisasi, masalah pernikahan, masalah bermuamalah, Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Sayangnya kita yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW, kita terakhir kali kita membaca Al-Quran sambil membaca maknanya. Kawan, ya yang jelas adalah ya, Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Al-Quran itu sebagai mukjizat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan sembarang mukjizat. Kita bisa masih menggunakan itu sampai hari kiamat. Dan di dalam kitab Al-Quran itu adalah sumber dari ya ilmu. Sumber dari ilmu itu adalah di dalam Al-Quran. Maka sungguh sangat disayangkan itu. Kita yang mengaku umat Nabi Muhammad, tapi kita tidak bisa baca Al-Quran. Tapi kita nggak pernah membaca Al-Quran. Padahal ini adalah salah satu kitab yang bisa menyelamatkan umat manusia. Itu adalah Al-Quranul Karim. Dan yang harus kita ketahui, ayat bunda semuanya, ya, Al-Quran itu bukan untuk disimpan di rumah, bukan untuk dipajang, tapi Al-Quran itu untuk kita baca. Untuk kita baca, kita sambil baca artinya dan kita amalkan. Nah, dan kalau kita berbicara peradaban, ya peradaban Islam, itu dimulai dari situ,
dari Al-Quran. Dari mulai dari para sahabat, kemudian tabi'in. Bagaimana Islam itu mereka ya benar-benar menjalankan apa yang di dalam Al-Quran Karim dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada suatu saat, pada suatu hari ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, mata sah. Wahai Rasulullah, kapan sih hari kiamat itu terjadi? Kapan sih kota Bogor ini akan hilang? Indonesia ini akan hancur. Dunia ini akan hilang. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah tidak jawab pertanyaan sahabat itu. Tapi Rasulullah balik bertanya. Rasulullah balik bertanya kepada sahabat tersebut. Ma'adat dalaka. Apa yang kau siapkan? Apa yang kau siapkan untuk hari kiamat itu? Dan saya kira, dan saya yakin ayah bunda semua itu sudah mempersiapkan untuk masa depan anak-anak kita. Bahkan masa pensiun kita pun, masa pensiun ayah bunda pun itu sudah dipikirkan, sudah dipersiapkan. Ada yang beli tanah, ada yang bangun usaha, Legacy. ada yang itu semua dipersiapkan. Jauh-jauh hari itu sudah dipikirkan. Pertanyaannya adalah apa yang kita persiapkan ketika ya tidak ada lagi tempat yang bisa